Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid lana ilman wa hudan wa taufiqa, amma ba'd. Segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan, begitu pula syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan anugerah yang masih dicurahkan kepada kita sekalian sampai saat ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi yang akan memberikan syafaat kepada kita, atau yang kita harapkan syafaatnya, junjungan kita dan teladan kita dalam kehidupan, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan lanjutkan bacaan kita tentang niat, ya, dalam tayammum. Nah. Berkata muallif kitab Kifayatul Akhyar, wa'lam annahu la yajuzu an tata'akhkhara an-niyatu an awwali mafrudin wa awwalu af'alihi al-mafrudatu naqlut turab wal muradu bin naqli ad-darbu fala budda minan niyati qabla raf'i yadayhi min at-turab fa idza qaranat wa 'azabat qabla mashi wajhihi ajza'ahu 'ala ar-rajih fi asy-syarhi war-rawdah qala ibn Rif'ah asahhuhuma la yujzi li'anna an-naqla wa in wajaba illa annahu ghaira maqsudin fi nafsihi. Ya. Thumma idza nawa al-istibahata falahu arba'atu ahwal. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya tidak dibolehkan niat itu terlambat dari awal wajib tayamum, awal faridahnya. Ya. Jadi niat kita ketika tayamum tidak boleh terlambat. Harus bersamaan dengan awal kewajiban. Ya, sama dengan sholat. Ya. Sholat itu kapan kita berniat? Atau wudu. Kapan berniat wudu? Ketika basuh muka. Ya. Nah, sama juga dengan tayamum. Jadi kapan kita berniat tayamum? Ketika kita mengawali perbuatan yang wajib ketika kita tayamum. Dan apa perbuatan wajibnya itu? Wa awwalu af'alihi al-mafrudatu naqlut turab. Ya. Wal muradu bin naqli ad-darbu. Ya. Dan awal daripada perbuatan tayamum adalah, atau awal dari perbuatan yang wajib dalam tayammum adalah naqlut turab. Ya. Naql itu artinya apa? Memindahkan. Ya, naqala. Tapi yang di sini yang dimaksud dengan naqlut turab wal muradu bin naqli ad-darbu. Yang dimaksud dengan naqal di sini adalah menepuk. Ya. Jadi kapan kita berniat?
ketika kita menepuk debu itu, disitulah niatnya. Ya. Begitu kita bertepuk sambil berniat. Ya. Berniat untuk tayamum, untuk membolehkan kita sholat. Istibahatus sholat. Ya. Fala budda minan niyati qabla raf'i yadayhi minat turab. Maka harus niat itu ada sebelum kita mengangkat tangan dari debu. Ya. Jadi ketika kita menepuk, disitulah niat tayamum. Ya. Sebelum angkat tangan. Ya, sebelum angkat tangan. Jadi Mas, ketika kita mulai menepuk pertama, langsung berniat di situ. Nah itu yang disebut dengan naqlut turab. Awal daripada niat. Qabla raf'i yadayhi minat turab. Ya. Kemudian fa idza qaranat wa 'azabat qabla mashi wajhihi. Ya. Nah, bagaimana kalau terjadi niat itu atau niat itu qaranat membersamai perbuatan atau membersamai tayamum itu, ya, qabla mashi wajhihi, ya, sebelum dia mengusap wajahnya. Ya. Jadi sudah ditepuk. Nah, ternyata ketika nepuk itu belum berniat. Nah, begitu diangkat baru mulai niat. Nah, sebelum sampai di wajah. Ya, sebelum sampai di wajah. Ya. Maka bagaimana itu hukum hukum niatnya itu? Apakah dia boleh atau tidak? Ya. Kalau sudah terangkat. Qabla mashi wajhihi. Nah, fihi di sini ada dua pendapat dalam mazhab atau dua wajah dalam mazhab. Yang pertama, ajza'ahu 'ala rajih fi syarhi war raudhah. Ya. Maka dia ajza. Ajza itu artinya sudah sah dan tidak perlu diulang. Nah, istilah dalam fikih Syafi'i ada al-ijza dan ada as-sihhah. Apa al-ijza bedanya dengan as-sihhah? Ya. Kalau ijza itu dia tidak membutuhkan pengulangan. Ya. Nah, kalau sihhah dia membutuhkan pengulangan. Paham ya? Sahih, sah tapi butuh diulang. Tapi kalau ajza dia sudah tidak butuh lagi diulang. Nah, ini yang dimaksud dengan ajza'ahu di sini. Artinya kalau kita begitu menepuk belum ada niat kita untuk bertayamum. Ya. Begitu terangkat sedikit, ya, baru kita berniat. Ya, sebelum sampai di wajah. Ya. Maka itu sudah dalam kitab Asy-Syarah karya Imam An-Nawawi atau Syarhul Muhadzab maksudnya. Kemudian dalam kitab Ar-Raudhah, Raudhatul Talibin maksudnya, ya, karya Imam An-Nawawi, di situ disebutkan itu sudah ajza. Artinya sudah boleh dan tidak perlu lagi ulang niat, ya. Sudah langsung saja terus. Ya, sampaikan saja ke wajah. Nah, ini yang rajih kata beliau. Pendapat yang rajih. Ada pendapat yang lain, qala Ibnu Rif'ah as-sahhuhuma la yujzi. Li'anna an-naqla wa in wajaba illa annahu ghairu maqsudin fi nafsihi. Ya, berkata Ibnu Rif'ah, ya, jadi ada perbedaan antara Al-Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Ar-Rif'ah. Ibnu Rif'ah mengatakan yang lebih sahih adalah la yujzi. Ya, tidak mengijza. Ya, tidak mengijza. Artinya dia harus ulang. Ya, dia harus ulang
dari awal lagi. Ya. Kenapa? Karena kata beliau, karena an-naqlu wa in wajaba, menakal atau memindahkan debu dari tanah atau proses pemindahan itu, ya. Paham ini proses pemindahan. Kita kan tepuk begini, ya. Nah, ini namanya nakal. Ya. Memindahkan dari situ ke wajah. Nah, proses memindahkan ini kata Ibnu Rif'ah, ini memang wajib. Ya. Tapi dia tidak menjadi tujuan. Bukan yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan apa? Menyentuh wajah. Paham? Ya. Ketika kita bertayamum, yang menjadi maksud kita adalah mengusap wajah. Bukan sekedar memindahkan. Proses ini, walaupun dia wajib kata beliau, ya, walaupun dia wajib, proses ini, proses dari tanah ke mengangkat itu, walaupun dia wajib, tapi dia tidak menjadi maksud kita. Maka kalau kita berniat ketika di sini, kata beliau tidak sah. Ya, tidak sah. Kenapa? Karena itu bukan daripada fardu tayamum. Ya. Tidak termasuk fardu dia menakal itu. Ya, hanya proses. Walaupun dia wajib. Ya. Tapi dia bukan bagian dari fardunya. Karena fardunya tayamum itu apa? Pertama niat, kedua menepuk debu. Ya, pertama niat, kedua mengusap wajah, ya kan? Mengusap wajah, kemudian mengusap tangan. Ya. Jadi proses itu tidak masuk dalam kategori fardu. Maka kata Al-Imam Ibnu Rif'ah, kalau kita berniat ketika memulai proses memindahkan debunya, niatnya ada di situ, maka beliau mengatakan tidak sah niatnya. Ya. Harus diulang dari awal. Ya. Harus diulang dari awal, yaitu ketika menepuk debu. Nah, ini kata beliau, kata Ibnu Rif'ah. Nah, tapi dalam pendapat Al-Imam An-Nawawi yang rajih itu boleh. Ya. Selama dia belum menyentuh wajah. Ya. Selama belum menyentuh wajah. Nah, kalau sudah menyentuh wajah berarti bukan lagi awal. Ya, bukan lagi awal. Karena niat itu harus ada di awal. Tidak boleh niat di tengah. Ya kan? Niat harus di awal. Tidak boleh niat di tengah. Kalau di tengah berarti dia tidak sah niatnya. Harus diulang dari awal lagi. Nah, ini tentang kapan waktu kita berniat. Ya. Kalau bentuk niatnya sudah dijelaskan, yaitu istibahatus shalah, ya, untuk membolehkan kita salat. Thumma idza nawa al-istibahata falahu arba'atu ahwal. Ya. Kemudian ketika seseorang berniat tayamum untuk mengistibahah, untuk membolehkan dia salat, maka ada 4 kondisi. 4 kondisi kita ketika kita mengistibahah atau ingin membolehkan sholat. Ahaduha an yanwiya istibahatal fardi wan nafli ma'an. Fayastabihuhuma walahu tanaffulu qabla al-fariidati wa ba'daha. Wa fil waqti wa kharijihi. Wala yushtaratu ta'yinul fariidati 'ala ar-rajih. Wa yakfi niyatul fardi mutlaqan wa yusalli ayya fariidatin sya'a wa inna wa muayyanatan falahu an yusalliya ghairaha. Ya. Yang pertama, orang yang berniat istibahah. Nah, apabila dia meniatkan istibahatul fardi wan nafli. Dia meniatkan untuk mengistibahah salat fardu dan salat sunnah. Jadi ketika dia berniat itu dia bilang saya mau tayamum. Saya tayamum ini untuk membolehkan saya salat fardu dan salat sunnah. Tanpa menyebutkan
Salat fardu apa? Ya, dia tidak sebutkan jenis salatnya. Dia hanya mengatakan untuk salat fardu dan salat sunnah. Ya, ini kondisi yang pertama. Nah, maka apa konsekuensinya? Ya. Wan nafli ma'an fayastabihuhuma. Walahu tanaful qabla al-fariḍah wa ba'daha. Wa fil waqti wa kharijihi. Ya. Jadi kalau dia meniatkan untuk mengistibahah salat fardu dan salat sunnah, maka itu dia sudah membolehkan atau sudah boleh. Artinya dia boleh salat nafilah sebelum faridah atau setelah faridah. Ya, setelah salat fardu atau sebelum salat fardu. Qabliyah dan ba'diyah. Ya, misalnya kalau kita bertayamum mau salat zuhur. Ya. Ketika kita tepuk tanah, kita bertayamum, saya berniat tayamum untuk mengistibahah salat fardu dan salat nafilah. Ya, baru kita seterusnya. Nah, itu kata beliau, maka dia boleh menggunakan tayamumnya itu untuk salat qabliyah, salat fardu, kemudian salat ba'diyah. Ya. Fil waqti wa kharijihi. Ya. Salat ba'diyahnya dia kerjakan pada waktu salat itu atau pada waktunya, maksudnya setelah salat langsung, setelah dzikir dia langsung salat fardu, au wa kharijihi, atau kalau sudah keluar waktu salat zuhur. Paham ya? Ya, jadi salat qabliyah kemudian salat zuhur, setelahnya ba'diyah itu boleh kita lakukan pada waktu zuhur karena dia salat zuhur, atau boleh juga kita lakukan kalau dia sudah keluar salat dari waktu salat zuhur. Jadi itu masih dibolehkan menggunakan tayamum yang tadi. Nah, ini katanya. Ya. Paham ya? Wala yushtaratu ta'yinul fariḍah 'ala ar-rajih. Ya. Wa yakfi niyatul fardi mutlaqan. Ya. Dan tidak disyaratkan mentakyin. Mentakyin itu artinya menyebutkan. Ya. Menyebutkan salat fardu yang akan dikerjakan itu. Ya. Ala rajih, dalam pendapat yang rajih, dalam mazhab. Ya. Jadi kalau kita mutayamum, kita dalam pendapat yang rajih, dalam mazhab Asy-Syafi'i, dalam kitab ini disebutkan, bahwa kalau kita mutayamum untuk salat, kita tidak diwajibkan untuk menyebutkan nama salat yang akan kita kerjakan. Ya. Wa yakfi niyatul fardi mutlaqan. Ya. Cukup kita berniat salat fardu secara mutlak. Ya, mutlak itu artinya secara terlepas, artinya tidak disebutkan nama salatnya. Ya. Apakah zuhur, asar, maghrib, tidak. Ya, tidak perlu disebutkan nama sholatnya. Ya, yang jelas kita tayamum untuk sholat. Ya. Tentu kalau sholat ya sholat fardu. Ya. Dan yang mengiringi sholat fardu, sholat sunnah, qabliyah ataupun ba'diyah. Ya. Jadi tidak perlu menyebutkan nama sholatnya. Yakfi mutlaqan. Ya. Itu dalam pendapat yang rajih. Wa yusalli ayya faridatin sya'a wa innawa muayyanatan falahu an yusalliya ghairaha. Ya. Nah, kalau dia niatnya mutlak, salat mutlak, artinya salat yang tidak disebutkan namanya, ya, maka dia boleh salat apa saja. Ya. Mau salat zuhur boleh, mau salat asar boleh, karena dia tidak menyebutkan nama salat. Dan juga dibarengi dengan qabliyah dan ba'diyahnya saja. Ya. Kemudian wa inna wa muayyanatan. Ya, bagaimana kalau dia berniat kemudian dia sebutkan nama salatnya? Ya.
Dia tepuk debu sambil menepuk, dia bilang, saya tayamum untuk sholat zuhur. Ya. Dia sebutkan nama zuhurnya itu. Nah, apakah dia boleh menggunakannya untuk sholat asar? Dia bilang sholat zuhur. Ya. Ternyata sudah asar ini, bukan zuhur. Ternyata bukan zuhur. Apakah boleh? Dia bilang, disebutkan falahu an yusalliya ghairaha. Maka boleh. Boleh digunakan untuk sholat yang lain. Ya. Ini kondisi yang pertama. Kemudian yang kedua, al-halatus tsaniyah. An yanwiyal fariidata sawa'un kanat ihdal khams aw mandhuratan wala takhturu lahu an-nafilatu fayubahu lahu al-fariidatu li'annahu nawaha wa kadha an-nafilata qablaha wa ba'daha wa ba'da al-waqti al-rajih li'anna an-nafla tab'un lil fariidah. Ya. Kondisi yang kedua, ketika dia menepuk, dia berniat untuk sholat fariidah saja. Ya. Untuk sholat fariidah saja. Sama halnya ketika sholat fariidah itu, apakah dia sholat 5 waktu atau sholat mandhurah. Apa sholat mandhurah? Sholat yang dinazarkan. Ya. Sholat yang dinazarkan itu jadi hukumnya wajib. Misalnya kalau saya lulus, saya mau sholat duha. Ya. Saya bernazar sholat duha. Ya, maka sholatnya menjadi mandhurah. Sholat nazar namanya. Jadi berubah statusnya. Ya. Walaupun dia tidak termasuk sholat 5 waktu. Jadi perubahannya karena nazarnya itu. Artinya dia wajib laksanakan. Ya. Kalau dia tidak laksanakan maka dia harus bayar denda. Ya, bayar fidyah. Ya. Kalau dia tidak dilaksanakan nazarnya itu. Ya, saya bernazar sholat duha misalnya. Kalau saya sukses atau naik kelas atau bisa ini sesuatu, dapat sesuatu nikmat, saya bernazar sholat duha. Maka berubah statusnya dari sholat duha yang hanya sunnah saja, maka dia menjadi sholat yang wajib dilaksanakan. Tapi tidak termasuk sholat fardhu, tidak termasuk sholat sholat 5 waktu. Ya. Ya, tidak menambah jumlah sholat menjadi 6, tidak. Ya. Tapi dia wajibnya karena nazar. Namanya sholat mandhurah. Ya. Sama dengan puasa. Ya. Ada puasa wajib yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, puasa Ramadan. Ada puasa yang diwajibkan oleh hamba kepada dirinya. Puasa nazar. Jadi kalau saya lulus, saya bernazar mau puasa Senin Kamis selama 1 bulan. Nah itu berarti dia jadi wajib. Ya, puasa nazarnya, puasa Senin Kamisnya yang tadinya sunnah biasa, ya, ketika dia nazarkan, maka dia jadi wajib dikerjakan. Nah, dikerjakannya waktunya Senin Kamis itu. Jadi niatnya puasa nazar. Bukan lagi puasa Senin Kamis yang biasa. Ya, tapi statusnya berubah. Nah, begitu juga sholat. Ya, ini sini bukan sawa'un kanat ihdal khams. Apakah sholat fardhu itu adalah salah satu dari antara sholat 5 waktu, ya, atau sholatnya mandhurah, ya, sholat karena wajib karena nazar. Ya, jadi ketika bertayamum dia tepuk itu debu di tanah dan dia mengatakan saya bertayamum untuk sholat fardu ini. Ya, dia sebutkan dia punya nama. Wala takhturu lahun nafilah.
dan tidak terbayangkan di dalam pikirannya sholat sunnah. Paham ini? Apa bedanya dengan yang pertama? Kalau yang pertama dia bilang sholat sunnah dan sholat fardu. Artinya semuanya ada di pikirannya. Sholat fardu ada di pikirannya, sholat sunnah ada juga di pikirannya ketika dia apa? Ketika dia berniat itu. Ya. Nah, yang nomor dua, kondisi yang kedua, dia yang di pikirannya hanya sholat fardhu saja. Ya. Sholat nafilahnya dia tidak terbayangkan, la takhtur, ya. Tidak terbayangkan, ya. Atau tidak terpikirkan olehnya. Maka apakah tayamum seperti itu? Konsekuensinya apa? Nah, di sini disebutkan oleh beliau, fayubahu lahul fardhah li'annahu nawaha wa kadhan nafilah qablaha wa ba'daha wa ba'dal waqti ala rajih li'anna nafla taba'un lil fardhah. Ya. Jadi beliau mengatakan sama hukumnya dengan kondisi yang pertama. Ya. Artinya kita boleh menggunakan tayamum itu untuk sholat fardhah yang kita sebutkan, ya. Karena itu adalah niat kita memang sebagai maksud dan tujuan utama. Ya. Begitu pula sholat nafilahnya, artinya sholat rawatibnya. Ya. Qobliyah dan ba'diyahnya itu namanya sholat rawatib. Ya. Jadi kalau kita hanya berniat sholat zuhur saja, dan ketika kita berniat itu tidak terbayangkan qobliyah dan ba'diyah, ya, maka kata beliau boleh kita gunakan untuk qobliyah dan juga kita gunakan untuk ba'diyah. Apakah sholat qobliyah dan ba'diyahnya kita kerjakan pada waktu sholat zuhur, ataukah di luar waktu sholat zuhur? Ya. Bukan berarti kita ketika sholat zuhur ya, tapi di waktunya. Beda. Paham ini? Kita sholat qobliyah di waktu zuhur. Bukan pada saat kita sholat zuhur. Paham, Fos? Paham? Nah. Paham? Ya. Pada saat sholat zuhur tidak boleh sholat nafilah kan? Pada saat kita sholat zuhur, otomatis kita tidak bisa sholat nafilah. Sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu kan beda dengan sholat fardu. Tidak bisa digabung. Ya, tidak bisa digabung. Tapi sholat nafilahnya boleh kita kerjakan di waktu. Ya. Bingung? Tidak? Di waktunya, bukan di dalam sholatnya. Waktu zuhur itu kan, dan mulai dari tergelincirnya matahari sampai bayangan sama dengan benda aslinya. Itu waktu sholat zuhur. Itu disebut dengan waktu sholat zuhur. Jadi sholat nafilah kita boleh kerjakan kapan? Nafilah zuhur, rawatib zuhur. Ya. Pada waktu yang panjang itu. Ya. Apakah kita setelah zikir langsung sholat nafilah, atau tunda dulu sebentar, ya. Atau bahkan sampai keluar waktu sholat zuhurnya, sampai keluar waktu zuhur. Ya. Kata beliau ala rajih lahu dzalika. Ya. Dalam pendapat yang rajih itu boleh. Ya. Jadi ketika kita tayamum, ya, dan ketika menepuk itu kita berniat saya tayamum ini untuk sholat zuhur. Ya. Dan dalam pikiran kita tidak muncul itu sholat qobliyah dan ba'diyah. Maka dalam mazhab Syafi'i boleh dengan tayamum itu kita sholat fardu dan juga sekaligus untuk nafilahnya boleh, baik qobliyah ataupun ba'diyah. Dan ba'diyahnya pun boleh kita kerjakan pada waktu zuhur atau di luar waktu zuhur. Dengan tayamum itu, ya. Yang penting tidak batal. Nah, ini yang posisi yang kedua. Atau kenapa? Karena
Alasannya li'anna nafla taba'un lil fardhah. Karena sholat nafilah itu adalah pengikut bagi sholat fardhah. Ya. Jadi dia pengikut saja. Namanya yang mengikuti. Ya. Pengikut berarti pengikut berarti hukumnya sama dengan yang diikuti. Paham? Ya. Makanya kalau dalam nahwu itu tawabi itu ikut matbu'nya. Ya. Matbu'nya rafa dia ikut rafa. Matbu'nya nasab dia ikut nasab. Matbu'nya majrur dia ikut majrur. Ya. Matbu'nya majzum ikut majzum juga. Ya. Itulah namanya tawabi. Makanya ada istilah at-tabi'u tabi'. Ya. Yang namanya pengikut ya mengikuti saja. Yang namanya pengikut berarti dia mengikuti. Ya. Dia tidak punya hukum yang berbeda. Maka ini kata beliau, kenapa boleh kita sholat dengan tayamum untuk sholat fardu? Ya, Kenapa kita boleh sholat nafilah dengan tayamum sholat fardu? Karena sholat nafilahnya itu mengikuti sholat fardunya. Ya. Jadi kalau fardunya boleh, berarti dia juga ikut boleh. Ya. Paham ini? Al-halatu tsalitsah, kondisi yang ketiga. Ya. An yanwiyan nafla wahdahu. Ya. Fala yastabihul fardu 'ala rajih. Li'anna an-nafla tab'un lil fardi wal fardu matbu'un. Fala yasihhu an yakuna tabi'an walam yanwihi. Ya. Kondisi yang ketiga, orang yang tayamum ketika dia menepuk tanah, dia hanya berniat untuk sholat nafilah, sholat qabliyah dan ba'diyah saja. Maka dia tidak boleh sholat fardu dengan tayamum tersebut dalam pendapat yang rajih. Kenapa? Karena sholat nafilah pengikut daripada sholat fardu. Sedangkan fardu adalah yang diikuti. Maka yang diikuti tidak sah. Kalau tidak diniatkan. Ya. Jadi kalau kita cuma sholat tayamum niat sholat qabliyah, berarti kalau mau sholat fardu tayamum ulang. Ya, karena apa? Karena tadi niatnya hanya untuk sholat sunnah. Dan sholat fardu tidak boleh mengikuti sholat sunnah. Kenapa? Karena fardu itu hukumnya lebih di atas, lebih tinggi daripada sholat sunnah. Ya. Sholat fardu hukumnya lebih tinggi daripada sholat sunnah. Ya. Jadi tidak mungkin yang lebih tinggi mengikuti yang lebih rendah. Beda dengan yang kedua tadi. Ya, yang kedua itu dia niatnya sholat fardu, dia niat yang lebih tinggi. Maka yang lebih rendah ikut yang lebih tinggi. Ya, bukan kebalikannya. Paham ya? Ya, namanya tawabi'. Ya. Dan tawabi' itu selalu ikut matbu'. Ya. Tidak ada matbu' ikut tabi'. Ya. Tidak ada matbu' ikut tabi'. Selalu tabi' ikut matbu'. Ya. Nah, ini hukumnya seperti itu. Nah, karena dia tidak meniatkan sholat fardu, maka dia tidak boleh sholat fardu dengan tayamum tersebut. Yaitu tayamum yang diniatkan untuk sholat sunnah. Ya. Kalau dia tayamumnya sholat sunnah, maka kalau dia mau sholat fardu, dia tayamum ulang. Ya. Tayamum ulang untuk kedua kalinya. Baik, selanjutnya. Walau nawa massal mushafi awil junubil i'tikaf fahuwa walau nawa massal mushaf awil junubu al i'tikafa
fahuwa kaniyatin nafli fala yastabihul fardu 'alal madhhab wa yastabihu ma nawa 'alas sahih. Ya. Kalau dia meniatkan tayamum untuk bisa menyentuh mushaf, ya, atau orang junub tayamum berniat untuk iktikaf, ya, fahuwa kaniyatin nafli fala yastabihul fard. Maka itu hukumnya sama seperti niat untuk sholat sunnah. Maka dia tidak boleh menggunakannya untuk sholat fardu. Ya, karena iktikaf hukumnya sunnah, ya kan? Kemudian menyentuh mushaf atau wudu untuk menyentuh mushaf juga hukumnya sunnah. Alal madhab. Yes. Ini pandangannya dalam madhab. Wa yastabihu ma nawa 'ala sahih. Dan dia hanya boleh menggunakannya untuk yang dia niatkan itu saja. Jadi kalau dia tayamum, niat pegang mushaf, maka itu boleh untuk pegang mushaf saja. Ya. Karena dia hukumnya sunnah. Nah, begitu juga iktikaf. Kalau niat untuk iktikaf, maka dia tidak boleh sholat fardu. Dia hanya boleh iktikaf saja. Dia boleh masuk masjid. Dia boleh masuk masjid, tapi tidak boleh sholat fardu. Karena yang sunnah dia kerjakan. Kemudian, walau nawat tayammuma li sholatil janazah, fahuwa katayammumi lin nafli ala sahih. Li'annaha wa in ta'ayyanat alaihi, fahiya kan nawafili min haitsu innaha ghairu mutawajjihatin alaihi bi'ainihi. Ala tara annaha tasqutu bi fi'li ghairihi. Ya. Kalau dia berniat tayamum untuk sholat jenazah. Ya. Sholat jenazah pada hukumnya apa? Apa hukum sholat jenazah? Fardu kifayah. Ya, artinya kewajiban secara kolektif. Apa artinya fardu kifayah? Kalau ada orang yang sholat, satu atau dua orang sholat jenazah, maka yang lain tidak wajiblah lagi melaksanakannya. Ya. Istilahnya sholat seperti perwakilan. Ya. Kalau sudah ada yang mewakili kita sholat, berarti sudah. Ya. Satu kampung itu sudah tidak berdosa. Jadi kalau satu kampung banyak orang, ada orang mati, ya, yang sholat jenazah cuma Pak Imam, satu orang saja sholat jenazah, ya, maka satu kampung sudah tidak berdosa, gugur mereka punya dosa, karena diwakili oleh Pak Imam. Ya. Tapi kalau satu kampung sama tidak ada yang sholat sama sekali, maka satu kampung berdosa semua. Itu namanya sholat fardu kifayah. Ya. Kalau fardu ain, fardu untuk pribadi masing-masing. Jadi kalau siapa yang tidak sholat, dia yang berdosa. Ya. Tidak ada hubungan dengan orang lain. Ya, seperti sholat 5 waktu, itu namanya fardu ain. Ya. Karena kalau kita sholat, maka kita yang dapat ganjarannya. Kalau kita tidak sholat, kita yang dapat balasannya juga. Ya, tidak ada hubungan dengan orang lain. Ya. Namanya fardu ain. Nah ini kalau dia tayamum untuk fardu jenazah, sholat jenazah, maka hukumnya kata beliau dalam mazhab Syafi'i, hukumnya tayamumnya itu sama dengan tayamum untuk sholat sunnah. Ya. Artinya kalau kita tayamum sholat jenazah, ya, tayamum sholat jenazah. Misalnya sholat jenazahnya disolatkan sebelum zuhur, ya, disolatkan sebelum zuhur. Nah, kita tayamum situ, sholat jenazah. Begitu selesai sholat jenazah, azan zuhur. Ya. Nah kita belum batal, ya, atau belum ada air, atau sejenisnya.
Nah, kita mau sholat zuhur dengan tayamum yang tadi, yang kita gunakan sholat jenazah. Kata beliau, an-nafl ala sahih, fahuwa kat tayamum lin nafli ala sahih. Artinya, tayamum itu seperti sholat apa? Seperti tayamum sholat sunnah. Artinya tidak boleh dipakai untuk sholat fardu zuhur. Ya. Apa bedanya? Li'annaha wa in ta'ayyanat alaihi fahiya kan nawafil min haitsu innaha ghairu mutawajjihatin alaihi bi'ainihi. Ya. Apa artinya? Karena sholat jenazah itu walaupun dia ta'ayyanat, ta'ayyanat artinya khusus, ya, tetapi posisinya sama dengan sholat sunnah. Apa persamaannya? Persamaannya karena sholat jenazah itu tidak diwajibkan kepada setiap pribadi secara personal. Ya. Tapi kewajibannya secara umum. Ya. Yang namanya fardu kifayah itu. Ya. Tidak diwajibkan, tidak ditujukan kepada setiap pribadi kaum muslimin. Ya. Apa dalilnya? Ala tara annaha tasqutu bi fi'li ghairihi. Ya. Bukankah kalian tahu bahwa sholat jenazah itu kewajibannya gugur kalau ada orang lain yang kerjakan. Paham? Jadi sholat jenazah satu kampung seperti yang kita sebutkan tadi. Ya. Andai kan satu kampung ada orang meninggal, ada orang wafat, kemudian dia sudah disolatkan oleh Pak Imam saja sendirinya, maka satu kampung itu sudah tidak berdosa. Gugur dia punya kewajiban. Ya, gugur kewajibannya. Nah kata beliau, dari sini dia mirip dengan sholat sunnah. Ya. Karena sholat sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak berdosa. Ya. Jadi segi persamaannya itu. Ya, karena itu kata beliau, ya, tayamumnya sholat jenazah hukumnya sama dengan tayamum sholat sunnah. Sama-sama tidak boleh dipakai untuk sholat wajib. Ya, paham ya? Nah, yang terakhir sudah adzan, kita selesaikan di sini. Ar-rabi'ah an yanwiyas sholata faqat. Fahuwa kaman nawan nafla ala rajih wallahu a'lam. Ya. Yang terakhir, kondisi orang yang tayamum itu niatnya dia hanya berniat sholat saja. Ya. Dia tidak bilang fardu dan sunnah, dia tidak bilang jenazah, ya. Dia tidak bilang sholat nazar, dia tidak bilang sholat sunnah, pokoknya sholat. Ya. Cuma sholat. Saya tayamum karena saya mau sholat. Dan tidak terpikir dia mau sholat duhur kah, mau sholat nafilah kah, yang penting mau sholat saja. Ya. Ini yang nomor 4. Apa konsekuensinya? Kata beliau, fahuwa kaman nawan naflah. Ya. Maka orang seperti itu, niat tayamumnya sama dengan niat tayamum sholat sunnah saja. Artinya, kalau dia mau pakai sholat fardu, maka tidak dibolehkan dengan tayamum itu sholat fardu. Ya. Jadi ala rajih, dan ini rajih dalam madhab seperti itu. Jadi kalau kita mau tayamum untuk sholat fardu, maka alternatifnya 2. Ya. Kita niatkan sholat fardu saja, atau kita niatkan sholat fardu dan sunnah sekalian. Ya. Ketika kita menepuk tanah itu, saya tayamum untuk sholat zuhur dan sunnahnya. Nah, itu sekalian disebutkan. Ya. Kalau kita hanya mengatakan saya mau tayamum untuk sholat, ya, berarti dia jatuhnya sholat sunnah. Ya. Itu tidak boleh digunakan untuk sholat fardu. Ya. Kemudian
Yang terakhir, far'un. Lau tayammama biniyati istibahatis salati dhannan anna hadathahu asgharu fakana akbara aw dhanna anna hadathahu akbar fakana asghar sahha bila khilaf lianna mujibal hadatsaini wahidun wallahu a'lam. Yang terakhir, kalau orang berniat tayammum ya untuk membolehkan dia sholat dan menyangka dia berhadas kecil, ternyata dia berhadas besar. Atau sebaliknya, dia menyangka dia hadas besar, ternyata dia hadas kecil. Ya. Maka konsekuensinya apa? Ya. Jadi dia mau sholat, tidak dapat air, tidak bisa pakai air dan seterusnya, syarat-syarat tayamum sudah terpenuhi, ya. Tinggal dia dalam pikirannya dari hadas kecil saja. Ya. Dia tidak ingat lagi kalau dia hadas besar. Ya. Dia hanya ingin hadas kecil. Atau sebaliknya, dia menyangka dirinya hadas besar, ternyata tidak. Ya. Maka apakah tayamum itu boleh digunakan untuk sholat atau tidak? Ya. Beliau mengatakan sahha bila khilaf. Ya. Lianna mujibal hadatsaini wahid. Ya. Beliau mengatakan sah dia punya tayamum dan sah digunakan untuk sholat. Ya. Sah digunakan untuk sholat, apakah sholat fardu atau sholat sunnah. Kenapa? Karena mujibul hadatsaini wahid. Karena tayammum itu memang digunakan untuk kedua-dua hadas itu. Bisa hadas besar, bisa hadas kecil. Ya. Untuk mengistibahah sholat ketika kita hadas besar atau mengistibahah sholat ketika kita hadas kecil. Dua-duanya dibolehkan. Ya. Maka persangkaan besar atau kecil atau besar itu tidak berpengaruh. Yang penting dia bilang saya mutayamum untuk sholat fardu. Ya. Nah, itu tentang niat dalam tayamum. Yaitu sudah Isya. Nah, kita sudah selesai dari rukun yang pertama dari tayamum, yaitu niat. Ya, insyaallah nanti kita bahas atau baca rukun yang kedua, yaitu massul wajhaini wal yadaini. Ya, yaitu rukun yang kedua, mengusap wajah dan tangan. Ya, insyaallah pekan depan, karena agak panjang ini. Demikian apa yang bisa kita baca pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.